Jadi, amelogenesis imperfecta atau bisa juga dengan disingkat I juga bisa disebut hereditary enamel dysplasia, hereditary brown enamel, dan hereditary brown obliterating teeth. Adalah suatu penyakit keturunan berupa gangguan pembentukan enamel gigi ini tanpa adanya menempel sistemik. Jadi, amelogenesis imperfecta dapat terjadi pada gigi suluk maupun gigi permanen. Jadi, amelogenesis imperfecta ini bisa diartikan kondisi kelainan hereditary, yaitu kelainan genetik dengan prevalensi rendah yang diakibatkan oleh perubahan pada struktur dan komposisi kimiawi dari matris enamel selama masa perkembangan. Dapat diturunkan secara autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked dominan, dan X-linked resesif. Etiologinya yaitu mutasi gen yang berperan dalam pembentukan ML seperti E6, gen yang mengkode anemelin, AMLX, gen yang mengkode amelogenin, MMP20, gen yang mengkode anemesin, KLK4, gen yang mengkode protein serine, WDR72, gen yang mengkode protein dan penting untuk pembentukan AML, dan gen F83H, gen yang mengkode protein intraseluler, dan SLC24A4, gen yang mengkode protein, dan yang terakhir gen DLX3, gen yang mengkode AMLX, E6, dan ODM. Jadi klasifikasi yang paling umum diterima adalah yang diusulkan oleh Wittkopf pada tahun 1988 yang mengklasifikasikan amelogenesis imperfecta menjadi 4 jenis, yaitu tipe hipoplasia amelogenesis imperfecta, hipomatursi amelogenesis imperfecta, hiperklasifikasi amelogenesis imperfecta, dan yang terakhir hipoplasia hipotomaturisasi dengan taurodontisme. Pertama ada tipe hipoplasia amelogenesis imperfecta. Kurangnya deposisi jumlah matris enamel, tetapi proses minimalisasinya normal, dan enamel terlihat tipis. Penurunannya yaitu secara autosomal dominal, autosomal resesif, dan X-linked dominan, dan gen yang bermutasi pada tipe ini adalah AMLX. Patogenisnya yang pertama, mutasi gen AMLX pada tahap reseptori menginduksi tekanan pada retikulum endoplasma diikuti oleh apoptosis ameloblast. Peristiwa tersebut menyebabkan gangguan pada jalur struktur ameloblast sehingga menimbulkan amelogenesis imperfecta. Gambaran klinisnya pada tipe ini yaitu berkurangnya ketebalan ML berkurang atau ML tipis, tetapi tetap keras karena proses mineralisasi ML baik secara radiografis. ML terlihat tipis, tetapi radiografis normal pada permukaan ML berwarna kuning kecoklatan dan translucent. Yang menjadi datar karena proses atrisi adanya celah antara gigi. Karena ML yang tipis mempengaruhi ukuran gigi ML terlihat kasar dan tidak beraturan. Terdapat pit and Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe 2 hipomatrusi amelogenesis imperfecta. Hipomatrusi amelogenesis imperfecta merupakan gangguan kualitas mineralisasi dengan kuantitas pembentukan matriks yang normal. Amelogenesis imperfecta bukan merupakan penyakit sistemik, melainkan penyakit herediter yang dapat diturunkan secara autosomal dominan atau somal resesif, X-linked dominan, dan X-linked resesif. Etiologinya yaitu mutasi gen yang berperan dalam pembentukan ML. Gambaran klinis, ketebalan ML normal, tampilan ML berbintik-bintik, ML mengalami hipomineralisasi dan cenderung rapuh, rentan terhadap kawasan gigi, sensitif karena dentin yang terekspos, warna dipengaruhi oleh faktor lokal setelah erupsi, dan derajat kerusakannya bervariasi dari putih susu sampai kuning atau merah kecoklatan. Pada penderita hipomaturasi amelogenesis imperfecta sering dijumpai kasus maloklusi anterior open bite. Pada gambaran radiografis, radiodensitas ML menyerupai dentin mahkota pada gigi yang tidak erupsi, memiliki morfologi yang normal secara radiografis. Patogenesis, penurunan secara autosomal resesif atau X-linked resesif, mutasi gen MMP20, gen yang berkode enamelisin, KLK4, gen yang berkode protein serine, WDR72, gen yang berkode protein dan penting untuk pembentukan enamel, dan SLC24A4, gen yang berkode protein.
2. Mutasi gen tersebut membuat degradasi matriks ML mengalami kegagalan pada tahap sekretory, penghilangan protein dari matriks ML, dan maturasi pematangan struktur kristal ML. 3. Kegagalan dalam proses pembentukan matriks anorganik ML dan perkembangan kristal ML mengalami masalah dalam hal lebar dan ketebalannya. 4. Sehingga jumlah matriks anorganik pada ML berkurang. Etiologi: kecacatan dalam menghilangkan protein dari matriks ML. Kedua, kecacatan dalam maturasi struktur kristal ML. 3. Mutasi gen MMP20, yaitu gen yang berkode enamellisin. KLK4, gen yang berkode protein serine. WDR72, gen yang berkode protein dan penting untuk pembentukan ML. Dan SLC244, yaitu gen yang berkode protein. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tipe 3, hipokalsifikasi amelogenesis imperfecta. Hipokalsifikasi amelogenesis imperfecta merupakan bentuk yang paling parah di mana kuantitas ML normal tetapi lunak dan rapuh sehingga mudah aus dan patah. Gambaran klinis: ketebalan ML normal tetapi disertai hilangnya translusensi. ML sangat lunak dan mudah hilang dari permukaan gigi setelah erupsi. Saat erupsi, ML berwarna kuning sampai coklat atau jingga, tetapi sering berubah warna menjadi coklat sampai hitam. Cenderung lebih gelap dibanding amelogenesis imperfecta tipe lain, dan menunjukkan aposisi kalkulus yang cepat. Bagian serviks kadang terkalsifikasi dengan baik. Pada beberapa kasus terdapat gigi yang tidak erupsi dan open bite anterior. Pada beberapa kasus pula terdapat impaksi gigi caninus dan molar 2. Secara radiografis, ML kurang radiopak dibanding dentin. Patogenesis: terjadi mutasi gen FAM83H, protein FAM83H terpotong dengan panjang antara 470 dan 610 asam amino yang mengikat dan salah menempatkan kaisen kinase 1 CK1. FAM83H seharusnya terlokalisasi di sitoplasma, sedangkan FAM83H terpotong diekspresikan dalam nukleus. Perubahan lokalisasi subseluler FAM83H dapat mengurangi jumlah FAM83H dalam sitoplasma serta meningkatkan konsentrasinya dalam nukleus sehingga dapat mengganggu fungsi normalnya. Selanjutnya, dua mutan penyebab amelogenesis imperfecta dari FAM83H, yaitu P.S287X dan P.Y297X, ditemukan mengganggu sitoskeleton keratin dan mengganggu desmosom. Ketiga hal tersebut dapat menyebabkan mineralisasi ML terganggu. Etiologi: hipokalsifikasi amelogenesis imperfecta diturunkan secara autosomal dominan atau autosomal resesif terjadi karena mutasi gen FAM83H serta dapat dikaitkan dengan maloklusi, dilate, eruption, dan impaksi gigi. 2. Mutasi gen FAM83H yaitu gen yang berkode protein intraseluler. 3. Dapat dikaitkan dengan maloklusi, dilate, eruption gigi yang tidak erupsi, dan impaksi gigi. Baiklah, saya akan menjelaskan hipoplasia dan hipomaturasi dengan taurodontisme. Hipoplasia dan hipomaturasi disertai taurodontis merupakan berkurangnya jumlah matriks enamel disertai gangguan proses mineralisasi. Amelogenesis imperfecta, hypomaturation, hipoplasia with taurodontism atau disebut AIHHT adalah suatu kondisi yang ditandai dengan cacat pada ML dan ruang pulpa yang membesar yang diturunkan secara autosomal dominan, tidak seperti gangguan alelik
dysplasia trichodentin osseous atau TODO. Itu pasien AIHT tidak menunjukkan kelainan rambut dan tulang. Yang pertama itu etiologi mutan gen DLX3, gen yang meningkatkan MLX, N6, dan ODA. Patogenesis terbagi menjadi dua, yaitu pertama penurunan secara autosomal dominan mutan gen DLX3, gen yang meningkatkan AMLX dan N6 dan ODAM. Yang kedua, mutasi gen tersebut membuat berkurangnya jumlah matriks anorganik amyl disertai gangguan pada proses mineralisasi tidak normal. Gambar klinis yaitu terbagi menjadi 7 gabungan gambar klinis hipomaturasi dengan hipoplasia, yaitu yang pertama mukosa tanpa bintik atau bintik kuning kecoklatan. Yang kedua, terdapat pit pada amyl tidak di permukaan bukal. Yang ketiga, gigi dapat tampak lebih kecil dari biasanya. Yang keempat, kurangnya kontak proksimal antara gigi. Yang keenam, ketebalan amyl berkurang atau amyl tipis. Yang ketujuh, pada gambar radiografis terbagi menjadi dua, kamar pulpa terbesar dan dasar kamar pulpa dan furkasi memanjang ke apikal. Berikut penjelasan beberapa jenis pengobatan yang kerap dipilih untuk mengatasi masalah genetik gigi ini, yaitu yang pertama, pemasangan kawat gigi untuk mensejajarkan posisi gigi atas dan bawah. Makan dan berbicara pun akan lebih nyaman. Yang kedua, gunting gigi dengan menempelkan bahan tertentu pada gigi yang rusak. Perawatan ini direkomendasikan untuk amelogenesis imperfecta tipe 1. Yang ketiga yaitu crown gigi atau pemasangan seluruh gigi di atas gigi yang rusak untuk memperbaiki tampilan dan kekuatan gigi.